Nanti tak kasih bonus Mas malam ini tidak sampai pukul 21 karena pendokone kula nggih syukuran tidak rauman kula. Tadi jam 2 itu ada yang dodok-dodok, ini saya dari Labaika. Ngapain Mas? Mau nyiapkan apa? Nanti malam untuk syukuran. Loh, kok nembusi sing duwe ya? Masya Allah. Pun ditotoke jam 2 kok. Kula ajeng nginjen menune napa isin. Bapak Ibu, kenapa kita harus cepat beramal soleh? Satu, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Sinten sing pirsa? Gak ada. Kenapa kita harus cepat beramal soleh? Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Yang ketiga, kita tidak tahu bagaimana cara kita sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kan macam-macam, ada sing kelintir, wonten sing dipenggal lehere, wonten sing ditusuk, wonten sing di macam-macam. Kita tidak tahu di mana kita diambil nyawanya, kapan, kemudian dengan cara apa tidak tahu. Maka untuk menghadapi ketidaktahuan kita, untuk mensikapi kerahasiaan kematian, apakah tempatnya, apakah waktunya, apakah caranya, isi dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam satu ayat yang sangat pendek, Al-A'raf ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu pengen beruntung? Pengen. Di dunia pengen beruntung? Pengen. Di saat diambil nyawanya pengen beruntung? Pengen. Di alam kubur pengen beruntung? Pengen. Di yaumil kebangkitan pengen beruntung? Pengen. Di yaumil hisab pengen beruntung? Pengen. Di yaumil mizan pengen beruntung? Apalagi ketika kita melintas di sirot yang kecil mungil, tajam, ada pengaitnya, naik turun digoyang-goyang, ngandhape napa Bu? Neraka. Masya Allah medeni tenan iku. Kalau kita tidak menjadi bagian orang-orang yang beruntung, ya rugi. Ruginya kita lewat sirot tiba ning neraka jahanam. Pirang tahun? Wallahu a'lam. Kalau masih ada iman, masih berharap dientaske saking neraka, tapi nek saged mbok rasah ngicipi. Gitu? Nek saged mboten sah ngicipi. Pripun carane isi sisa usia kita dengan amal soleh? Hanya gampang kok. Resepe gampang. Mboten kudu dadi presiden. Mboten kudu dadi ketua RT. Mboten kudu jadi Pak Dukuh, mboten kudu jadi bupati. Syukur ya jadi presiden, jadi khalifah, jadi bupati, jadi pemimpin, tetapi selalu berbuat baik, selalu beramal soleh. Fadilah orang-orang yang selalu mengisi hidupnya dengan amal soleh. Yang pertama, Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, ini motivasi yang luar biasa yang selalu kami sampaikan. An-Nahl 97. Nanti dibuka surat ke-16 An-Nahl 97, bagaimana tafsirnya. Singkatnya begini. Kalau kita rajin beramal soleh dengan dasar iman, apapun amal soleh itu Allah berikan dua jaminan yang luar biasa. Jaminan yang pertama, di dunia diberikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Satu, rezekinya cukup. Dua, kebutuhannya terpenuhi. Tiga, kesehatannya terjaga. Empat, aspek-aspek apapun yang menjadikan kita bahagia Allah berikan. Apapun itu. Saya tadi menjelang sholat isya nemui saudara saya dari kampung lain yang pas jamaah di An-Nur. Saya tanya, apa betul istrinya Pak Fulan sudah cuci darah? Oh iya, sudah lama. Padahal beliau mengatakan kalau dulu mau makan kenikir itu salah satu menghindar, kata beliau. Wah, itu kesenangan saya ya Mas, kenikir. Kan khas togo kenikir itu. Ternyata dibalik kenikir yang harganya sangat murah, mboten ngantek 10.000 toh, mboten. Ten pasar bandingan itu kenikir 5.000 sak omjo. Ternyata dibalik kenikir ada manfaat yang luar biasa. Setiap Allah menurunkan ujian, Allah sertakan solusinya. Setiap Allah menurunkan penyakit, Allah sertakan obatnya. Setiap Allah turunkan permasalahan, Allah berikan solusinya, jalan keluarnya. Mingawae dhewe iso nemokke napa dereng. Ben pinter menemukan solusi, menemukan obat, menemukan jalan keluar. Perbanyak amal soleh. Karena Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia dijamin baik, dan di akhirat mendapatkan balasan yang berlipat-lipat, yakni jannatun naim atau surga firdaus atau surga apapun. Nek kula matur sak surga-surgane mesti nikmat. Nggih napa nggih? Nggih. Mila monggo semangat beramal soleh. Kalau selalu matur, mulailah dari rumah tangga kita masing-masing. Syaratnya ikhlas didasari iman. Apapun itu kebaikan kita, kebaikan masak putrane ikhlas didasari iman, mengantarkan kita kepada kehidupan yang baik. Kebaikan taat kepada suami didasari ikhlas iman, mengantarkan kepada kehidupan yang baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan di akhirat akan mendapatkan surga. Masya Allah, ternyata orang-orang yang hobi berbuat baik dapat dua jaminan yang luar biasa. Neng alam donya sekeco, neng akhirat luweh sekeco melih. Pengen apa pengen Pak? Pengen. Yuk balapan berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan? Jaminan yang kedua, di dalam surat Al-Buruj ayat 11 Allah ngendika, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar
Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Tadi di ayat yang pertama An-Nahl, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Di Al-Buruj ini dipertegas oleh Allah, bentuk keberuntungan kita di akhirat diberikan surga. Nek pun diparingi surga pun boten kurang nopo-nopo, karena kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di surga. Kalau pun ning alam donya rekoso mek swidak tekan 7 tahun sing luwih sithik. Umpama rekoso wonten batase, kula pun swidak 5 tahun, karek 5 tahun berarti nek 7 dosa. Nggih. Ya, yang jelas ada batasnya. Tapi kalau neng akhirat rekoso, masya Allah ampun ngantek. Ten akhirat dimulai dari alam kubur harus menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kuncine nopo di alam barzah niku? Ujiannya lulus. Ayo, kira-kira lulus mboten awake dhewe. Insyaallah lulus. Syaratnya yuk balapan berbuat baik. Kunci ten ngalam donya niku saat diambil nyawanya. Kunci ten akhirat niku pada saat diuji di alam barzah. Jane ujiannya nggih gampang tapi mboten mesti iso. Kecuali yang ahli ibadah, yang ahli beramal soleh, yang ahli zikir, ahli syukur. Wah, insyaallah niku digampangke dening Gusti Allah. Kenapa? Ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, salah satu wasiatnya adalah jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau dijaga Allah, kira-kira pripun Pak? Uripe tentrem. Kalau Allah sudah menjagaku, mbok dunia iki ruwete yok napa, kalau sudah dijaga Allah aman. Hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, sampai fitnah itu masuk ke rumah-rumah kita. Kalau kita tidak mendapat penjagaan dari Allah, mustahil kita selamat. Maka ayo dermimil meminta penjagaan dari Allah. Bagaimana? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Kalau kita selalu ingat, kalau saya melaksanakan perintah berarti ada jaminan penjagaan Allah. Semangat melakukan perintah. Salat itu salah satu perintah Allah. Salat adalah sarana mengetuk pintu Allah. Pintu apa? Pintu penjagaan. Kalau sudah dijaga Allah, Bu, Pak, pundi-pundi penak kok. Ya, sudah dijaga oleh Allah. Pripun resepe jaga Allah? Bagaimana caranya? Laksanakan perintah, jauhi larangan, bertakwa. Dimulai dari menjaga sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu barometer amalan-amalan yang lain. Kenapa sholat? Karena sholat itu yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah tiang agama. Kenapa sholat? Karena sholat itu alat untuk mengetuk pintu Allah. Kenapa sholat? Karena sholat itu sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Maka jaga sholat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen husnul khotimah toh? Pengen. Salah satu caranya jaga sholat. Kalau kita tidak menjaga sholat, berat untuk meraih husnul khotimah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ayo jaga sholat. Saya tadi jikok rapot anak saya. Saya ketika ambil rapot lalu minta apa yang dinasihatkan kepada anak saya. Sudah baik semua Pak, tinggal satu. Apa? Belum
menjaga sholat. Astagfirullah, lah kula niku ngopyak-opyake kali jamaah, kali tonggo, kali anak aku dhewe malah durung iso menjaga sholat. Pulang langsung kan asrama, pulang nyok kok nilaimu nggon bagian iki kok sithik. Nek pagi piye nok? Ketiduran ya bah. Oh, lah itu. Iya. Baru tadi saya ambil rapot. Ya. Apa kelemahannya? Belum bisa menjaga sholat. Bapak Ibu, menjaga sholat itu super penting karena akan menentukan akhir hayat kita. Kalau kepingin kita mendapatkan predikat husnul khotimah, langkah pertama jagalah sholat. Pripun carane? Pokoknya nang harus dipanggil dening muadzin, hayya 'alas shalah, ya 'alas shalah. Jawabe pripun, Mbah? Jawabe pripun, Mbah? Jawabe pripun, Bu? Ketika muadzin melafalkan hayya 'alas shalah, jawab la haula wala quwata illa billah. Tetapi dalam hati memohon, ya Allah segera berikan kekuatan, berikan taufik, berikan kemampuan, berikan kesehatan, berikan keringanan agar kami segera memenuhi panggilan-Mu. Demikian juga hayya 'alal falah. Apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Untuk meraih kemenangan, meraih keberuntungan, meraih kebaikan tanpa pertolongan dari Allah mustahil. Maka ketika kita menjawab panggilan muadzin dengan la haula wala quwata illa billah, dalam hati memohon kemampuan, taufik, kekuatan, keringanan langkah untuk bisa melaksanakan. Insya Allah kalau kita bisa memulai dari sholat, setiap sholat kita mengetuk penjagaan dari Allah, setiap sholat kita mengetuk kebaikan dari Allah, setiap sholat kita mengetuk pertolongan dari Allah, setiap sholat kita mengetuk perlindungan dari Allah, setiap sholat kita mengetuk pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu perlindungan, pintu-pintu semua kebutuhan kita dibukakan oleh Allah di saat kita sholat. Luar biasa. Maka nek nindake salat setunggal kenggal enggal, yang kedua nek ampun nindake ampun keseso. Tumak nina, dinikmati ketika ruko itu berjatuhan dosa-dosa kita, ketika sujud berjatuhan dosa-dosa kita, mengetuk pintu Allah dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang sangat kita harapkan. Siap Bapak Ibu? Siap? Mulai subuh nanti kalau ada hayya 'alas shalah terus bangun. Dilawan kenikmatan tidur. Kenikmatan tidur tak nggih ngoten-ngoten mawon to? Nggih, bapak-bapak kenikmatan tidur wau pun lali to? Mpun lali. Nggih. Wes kenikmatan tidur bendina menikmati kok. Mbok sudah ketika dipanggil Allah untuk melaksanakan sholat, untuk memenuhi panggilannya, untuk meraih kemenangan, untuk mengetuk pintu-pintu kebaikan, langsung aja dengan pertolongan Allah. Kalau kita sudah bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan sholat, nanti akan muncul anak-anak kebaikan yang lain. Bapak Ibu, setiap kebaikan itu punya follow. Maka kita sudah menjaga sholat, yang lain memanggil, ayo kebaikan yang lain, ayo segera ikuti. Gitu. Kejahatan ya seperti itu, punya follow. Kita melakukan kejahatan satu, nanti panggil kejahatan yang lain. Makanya pilih saja yang amal soleh. Untuk apa? Memperberat timbangan kebaikan kita, agar kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung, yang disiapkan surga oleh Allah. Yang ketiga,
orang-orang yang hobi melakukan amal soleh dalam segala bentuknya, Allah akan hilangkan kekhawatiran serta ketakutannya. Bapak Ibu, sering toh hati kita gundah? Ya, ambil air wudhu, baca Quran, hilang mungkin kegundahannya. Baca Quran, sampun jenuh masih gundah, baca zikir. Baca zikir masih gundah, baca sholawat. Terus saja, pasti nanti hilang kegundahannya. Karena yang menjamin Allah, yang menjamin menghilangkan kegundahan bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, Allah yang menggenggam hati kita, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ketika hati kita gundah gulana, kemudian kita melakukan amal soleh, apakah sholat, apakah itu zikir, apakah itu baca Quran, apakah itu baca sholawat, apakah itu baca tasbih, atau itu resik-resik omah. Resik-resik omah juga amal soleh loh Bu. Iya, niatkan resik-resik omah amal soleh. Nanti kan lupa kegundahannya. Iya, nek susah terus aja ambil sapu resik-resik. Syukur li resik-resik karo rengeng-rengeng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saya cepat menghilangkan kegundahan. Bapak Ibu, semuanya punya masalah ya. Punya. Yang sudah tidak punya masalah itu kalau kita sudah masuk surga. Wong ning alam barzah wis diuji kok. Nggih to, man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Ning yaumil kebangkitan diuji. Ning yaumil hisab diuji, ning sirat diuji. Nek pun mlebu swarga sudah ndak ada masalah, tinggal menikmati semuanya. Tapi kalau dereng mlebet swarga full masalah. Tapi ingat, Allah menurunkan masalah sekaligus jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Beramal soleh. Nanti akan ditunjukkan jalan keluarnya. Yakin saja Bapak, Ibu yakin. Kalau ada masalah langsung aja melakukan amal soleh. Apa yang disukai? Monggo. Berbagi silakan. Resik-resik omah silakan. Maca Quran monggo. Salat sunat please. Zikir ten masjid monggo. Iya. Sing penting beramal soleh. Tunjuk sik nggih. Kaget to? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita rajin beramal soleh Bapak Ibu, Allah akan memberikan solusi dari apa yang kita hadapi. Yakin, syaratnya yakin dulu. Yakin seyakin-yakinnya kalau Allah akan memberikan solusi. Kolombian matur toh, ajeng nikahi anak ditakoni rekeningnya piro 2 yuto, ternyata terus mengalir mawon. Ya itu dari saudara-saudara kan yang menggerakkan Allah toh. Iya, kalau tidak digerakkan oleh Allah bagaimana mau membantu? Enggak akan. Tapi kalau Allah menggerakkan sangat mudah. Nyuwun pangestunipun benjang tanggal 28 boten kula undang wonten Cilacap nggih ndak malah rekaos. Dungane mawon nggih. Insyaallah kula pengalaman pertama nikahi anak kula yang bareng. Oke, terus nyusul yang kedua, ketiga, keempat, kelima selesai. Anak kula mek 5 kok. Tapi yakin kalau kita rajin beramal soleh, Allah akan berikan solusi. Coba calone mantu kula niku memberikan kriteria calon pendampinge rajin sholat di masjid. Mbak kula langsung ngenterik toh, ngertos ngenterik Pak. Tahu Bu ngenterik. Wah langsung ayo Le, sanggupi langsung. No. Syaratnya ora kudu dadi presiden kok. Sing penting sholat 5 waktu di masjid. Itu satu permintaan yang luar biasa indah. Iya.
Tidak minta gaji yang 3 juta, 4 juta, enggak. Karena nikah itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Salah satu rezeki itu rezeki bagi yang melangsungkan pernikahan. Lanjut, yang ketiga. Orang-orang yang rajin beramal soleh akan menjadi sarana untuk mendapatkan kecintaan dari Allah atas mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Maryam ayat yang ke-96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Bu, Bapak, kalau kita itu hidup dipenuhi rasa kasih sayang, entene namung tentrem, entene namung tenang. Nek gesang niku tentrem tenang, ada masalah pasti cepat mendapatkan jalan keluar. Tapi nek kemerungsung, wah sudah. Iya, namanya saja kemerungsung. Maaf, biasanya ibu-ibu sing seneng kemerungsung niku. Nggih, nek niki luar biasa, wong do mboten kemerungsung kok biasane. Ini hadis yang panjang yang selalu saya sampaikan. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah. Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian dia menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Maka seluruh penghuni langit juga mencintainya. Kemudian dijadikan dirinya diterima di muka bumi. Bapak Ibu, kalau kita rajin beramal soleh, Allah mencintai kita. Allah menurunkan kasih sayangnya. Tidak berhenti sampai di situ. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Tidak berhenti seperti itu sampai di situ. Allah perintahkan kepada penduduk langit. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan penduduk bumi pun menerima kehadiran kita. Piantun niku nek ditampi kehadirannya remen, Pak. Ya, bido kalau nek hadirnya menjadi masalah itu bedone nganggo banget. Iya. Coba kalau hadir di sini, diberikan air putih, diberikan tas yang isinya kalau dereng ngerti, diterima dengan senang, digelar ke kloso, disiapke apa niki, tahu katut tekan ngomah niki, napa niki. Lah mboten krasa namung cilik to barange mboten dindel tekan ngomah. Lah iki apa iki? Ternyata bermakna. Iya. Ini karena kita saling memberikan kasih sayang, kita saling mencintai. Karena apa? Karena Allah. Insya Allah ini akan mengantarkan kepada cinta Allah. Pramila Bapak Ibu, ayo rajin beramal soleh. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak berbuat baik kepada ibu-ibu, ibu-ibu berbuat baik kepada bapak-bapak, anak-anak begitu. Kalau di rumah tangga kita ada lingkaran berlomba-lomba untuk beramal soleh, Allah akan turunkan kasih sayangnya. Kalau di rumah kita berlomba-lomba untuk beramal soleh, Allah akan turunkan belas kasihnya, Allah akan turunkan pertolongannya, Allah akan turunkan perlindungannya, Allah akan turunkan nikmat dunia, nikmat akhirat. Allah akan jaga keimanan kita, Allah akan jaga agama kita. 5 menit malih, kondak kula rakomanan. Orang-orang yang rajin beramal soleh akan mendapatkan derajat serta kedudukan yang tinggi di dalam surga. Bapak Ibu,
Kalau Allah sudah menjamin kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di surga, apalagi di dunia. Ya, apalagi di dunia. Kalau sudah mendapatkan jaminan posisi, derajat kedudukan yang tinggi di surga, pasti tahapan-tahapan yang kita lalui mendapatkan kemudahan. Kalaupun ada hal yang berat, Allah akan berikan pertolongan. Kalaupun ada masalah, Allah akan berikan solusi. Kalaupun ada ujian, Allah akan berikan kuncinya. Seberat apapun ujian, kalau disertakan kuncinya jadi mudah. Nomor 1A, nomor 2C, nomor 3D. Enak kan, Bu? Iya. Syaratnya apa? Beramal soleh. Syaratnya apa? Berbuat baik. Syaratnya apa? Ojo leren dadi wong apik. Iya, saya selalu tekankan mulailah dari rumah kita. Kenapa? Rumah itu miniatur negara, Bapak Ibu. Iya, rumah itu jadikan rumahku surgaku. Pripun carane? Semua berlomba-lomba melakukan kebaikan. Iya. Kalau semua berlomba-lomba melakukan kebaikan, saya yakin rumah kita menjadi surga kita. Kalau semua melakukan kebaikan, kalau Allah sudah jamin kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di surga, pasti di rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nopo kuncine? Do balapan dadi wong apik. Sepakat Bapak Ibu? Allah tegaskan di dalam surat At-Toha, surat ke-20 ayat 75, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi lagi mulia. Tadi kan ketika kita menjaga Allah dengan sholat, menjaga Allah dengan menjaga lisan, menjaga Allah dengan berzikir, menjaga Allah dengan bertasbih, menjaga Allah dengan bertakbir, menjaga Allah dengan takbir. Allah akan menjaga kita apa saja, di dunianya dijaga, agamanya dijaga, keimanannya dijaga. Kalau Allah sudah menjaga keimanan kita, sedangkan kita rajin beramal soleh, maka derajat yang tinggi di surga akan kita capai dengan pertolongan Allah. Maka pupuk terus keimanan kita dengan amal soleh. Hidupkan hati kita dengan amal soleh. Agar apa? Allah memberikan kenikmatan dunia akhirat. Allah menjaga kita dunia akhirat. Allah menolong kita dunia akhirat. Allah melindungi kita dunia akhirat. Terakhir, siapapun yang rajin beramal soleh mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, kemudian melaksanakan amal soleh, sehingga ketika kita akan diambil nyawanya dipanggil dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridho, kita ridho.
Kalau sudah Allah ridho, kita ridho, beres kabeh. Kenapa kita ridho? Sangune wis cukup. Kenapa Allah ridho? Kita rajin beramal soleh sehingga Allah kelompok. Sehingga Allah kelompok. Sehingga Allah kelompok.